S 1 2 3 dicoba. Suara saya jelas ya Bapak Ibu. Misal kurang jelas mohon tulis di kolom chat ya. Oke, sudah direspon, suaranya jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Kita akan memulai live trading ya seperti biasa. Kita belajar mengenai tape trading, bid offer untuk scalping saham. Nah, selain itu nanti di 20 menit terakhir Bapak Ibu bisa konsultasi saham yang dimiliki ya. Mau konsultasi saham apa aja, welcome. Silahkan nanti bisa tulis di kolom chat aja. Dan sebelumnya saya disclaimer ya, di sini nanti murni edukasi buat Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian saya saranin mungkin Bapak Ibu yang punya akun Mira Aset lebih dari satu, misalnya dua, yang di PC itu bisa buat untuk mantau, yang di handphone itu bisa buat untuk transaksi. Jadi biar lebih enak tuh ya. Oke, kita langsung aja saya share screen. Bapak Ibu bisa login ya di aplikasi Mira Aset di Hot PC ya, versi desktop. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu setting yang pertama kode 0200. Nah, ini masuk di menu running, kemudian pilih running trade and interest stop. Nah, di sini nanti Bapak Ibu setting ya, Bapak Ibu setting berdasarkan kriteria saham yang mau Bapak Ibu beli. Misalnya di sini price-nya atau harga sahamnya saya atur harga 100 sampai 15.000. Jadi kalau saham di bawah 100 atau saham di atas 15.000 itu sahamnya tidak masuk screening di running trade. Volumenya itu diganti 500 ya. Tujuannya supaya spam order itu nggak masuk. Spam order itu apa? Spam order itu biasanya yang digunakan untuk market maker atau bandar itu memanipulasi retail yang memberikan impact supaya retail tertarik untuk HK atau beli. Jadi terlihat ramai di running trade padahal sebetulnya untuk menarik perhatian retail. Nah, makanya kita kurangi spam order dengan volumenya kita gedein 500 atau 1000. Nah, itu tergantung ya Bapak Ibu selera. Nah, kemudian eh, menu berikutnya di stock price ini menu wajib ya yang Bapak Ibu harus tampilkan kodenya 001 stock price itu masuk menu quote kemudian kita pilih kode 001 stock price. Ada lagi menu stock jinner kodenya 0100 ya. Ini masuk di menu ranking kemudian pilih jinner ya kodenya 0100. Kemudian chart ini untuk kita ngelihat view-nya aja ya, untuk kita ngelihat view-nya aja. Jadi nanti kemungkinan nggak begitu aktif digunakan ya, karena kita fokusnya ngelihat bid offer saham. Terus indeks detail ini untuk melihat sektor apa yang hari ini lagi rame kayak gitu. Jadi kita screeningnya nanti ada dua metode, bisa pakai yang stock jinner atau stock ranking, bisa pakai yang indeks detail kayak gitu. Terus berikutnya market cap 200 ya. Ini untuk apa namanya? Melihat saham-saham posisinya di indeks detail itu di sektor mana yang lagi rame. Nah, ini tinggal dipilih aja gitu. Oke, MBMA cermati oke ya. Masukannya bagus ya. Kemarin memang MBMA rame, Antam rame, PSHB rame. 2 hari 3 hari lalu sudah sempat saya mention PSHB, Antam gitu ya. Terus terakhir
MDKA sama BRMS yang kemarin gitu ya. Nah, ini kemungkinan berpotensi rame lagi ya, karena saya lihat sektor emas sama nikel itu indeksnya masih up ya. Oke, sekarang jam 8.56 ya. Nah, terus berikutnya teman-teman sebelah sisi kanan ini watchlist ya. Watchlist ini untuk melihat saham-saham yang nanti di stock dinner itu dia menjadi top value ya. Menjadi top value kenaikan udah 1 sampai 2% atau 2% ke atas ya. Nah, itu bisa langsung tampilin di sini ya untuk kita pantau gitu ya. Ini watchlist saya yang kemarin-kemarin ya. Yang kemarin memang beberapa rame ini. Kemudian kenapa saya tampilkan Big Bang kayak BBCA, BBRI ini sebetulnya untuk mengukur indeks aja ya. Jadi bukan untuk apa ya scalping atau watchlist hari ini. Ini Big Bang untuk mengukur indeks saja. Kalau Big Bang-nya merah berarti biasanya IHSG-nya bakal kebanting. Kalau Big Bang-nya hijau, IHSG-nya kondusif. Sebetulnya scalping itu atau day trading itu lebih enak kalau indeksnya itu kondusif atau hijau. Karena kalau dengan IHSG kondusif atau marketnya hijau itu rata-rata semua saham baik secondliner, saham lapis 3 itu enak untuk kita lihat kayak gitu. Oke, sekarang udah pre-opening jam 8.58. Sekarang kita lihat listnya hijau semua. Kita sekarang lihat di stock dinner, kita refresh, kemudian kita refresh lagi jadi top value-nya di sini siapa aja. Sementara ada blue chip ya, Big Bang, BBRI, BBCA, Telkom, BMRI. Tapi fokusnya bukan ini ya, meskipun jadi top value, tapi ya karena market cap-nya gede dan persentasenya kecil, jadi nggak ideal buat scalping. Nah, ini ada MMBMA langsung lompat 6%, ini perlu dipantau teman-teman, tapi ini sepertinya open gap ya, langsung loncat 6%. Jadi kita lihat dulu nanti apakah nutup gap dulu atau langsung lompat. Terus Toba ini juga boleh dilihat ya, kemarin rame, MDKA juga rame gitu ya. Terus lagi ya ini ya. Jadi ini masukin watchlist saja ya, yang MBMA sudah rasanya. Coba ya, kita klik di sini ya. Kita klik di sini, di watchlistnya ini pojok kiri yang ada tanda panah bawah, kita tambahkan Toba gitu ya. Enter, register gitu ya. Terus klik OK. Nah, muncul Toba gitu ya. Oke. Terus ini ngingetin lagi, fokusnya ke saham sama yang open sama dengan low. Kalau misalnya sahamnya open sama dengan high, itu hati-hati ya. Nah, ini ya. Cari yang open sama dengan low ya. Nanti setelah opening jam 9. Kalau open sama dengan high, biasanya rata-rata sahamnya turun gitu, teman-teman. Oke, marketnya udah buka ya, teman-teman ya. Marketnya udah buka. Kita masih nunggu ya. Kita masih nunggu. Yang rame ya, ini MBMA sama Toba, teman-teman pantau. Eh, masih processing ya, teman-teman. Oke, kita lihat trade book-nya. Transaksi tarikan pertama di 580. Ini posisinya masih agak lemot ya. MBMA transaksi udah 50 miliar 1 menit pertama ya teman-teman ya. Nah itu pantau ya teman-teman. Eh 500 ini level psikologis ya. Ini kalau kuat ke atasnya rame ya. Eh, sepertinya agak telat ya kita ya. Ini udah keangkat kenceng ya.
Nah, ini teman-teman lihat ya. Lihat ya, ini buying power posisinya udah 700.000 ya, 700.000. Kemudian selling powernya posisinya 600.000 ya, ini lebih gede. Udah 92 miliar juga, berarti ini dannya gede-gede nih. Ini dannya gede-gede ya. Ini dan history kita bisa ngelihat sekali hantam itu berapa lot ya, big playernya sekali makan. Terus, nah ini saham yang rame itu antara ad yang kiri, ad yang kanan itu sama-sama aktif, sama-sama gerak gitu ya. Oke, eh, ini telat telat 1 menit ya, 1 menit udah harga 12%. Oke, tunggu momentum deh teman-teman. At least teman-teman tahu nih saham rame ya. Ini juga kemarin apa namanya rame sahamnya. Ya, ini sepertinya yang Toba dia mau nutup gapnya yang sini dulu. Nah, ini sebetulnya ini chartnya bagus ya Toba ya. Ini break ya. Cuman ya opennya tadi maksain dia gap up. Jadi profit taking dulu. Oke, kita biarin dia nutup gap. Nah, udah kalau merah gini kita biarin dia nutup gap. Terus kita lihat transaksinya itu gedean yang mana, sell atau yang buy. Ini sudah mulai ada guyuran ya tadi 100.000 lot, makanya harganya turun. Oke, secara bid over Toba dia udah nutup gap. Sebetulnya udah agak aman ya dibanding yang tadi dia belum nutup gap gitu. Nah, ini kita lihat antrian-antrian yang tebel ya. Jadi antrian tebel 580 ini sebagai supportnya dia ya. Sama 550. Nah, targetnya di 620, 610, 615 dan 640. Ya, ini agak spekulasi buy ya, karena posisinya dia masih fluktuatif. Ini sepertinya masih lebih gede dari yang sell ya, tapi ini kayak mau makan ke atas ya, tapi masih dijagain. Ini kalau 550 atau dia balik kuning lagi selesai gitu ya. Nah, ini makan beberapa papan ini ya, 600 jebol lagi. BRPT juga rame ya teman-teman ya. Nah kan dites lagi kan Mas Yan. Ini kita lihat dia udah makan beberapa papan, cuman masih ada yang lawan guyur kayak gitu sih si Toba ini. 600 diisi lagi gitu ya. Kuncinya di 600 sih. Kalau 600 ini nanti dimakan, diganjel kuat, nggak jebol lagi. Ya dia ke atasnya bisa gampang gitu loh. Ya mungkin teman-teman kalau mau spekulasi buy boleh ya di Toba, tapi buy bertahap dulu ya. Karena kita lihat di sini
buying powernya masih lebih kalah ya daripada yang sell ya. Tapi ini masih dimakan terus ke atas. Nah, itu tinggal 600 ya. Ini 600 kalau sudah kuat ya dia ke atasnya bisa ke 620 sampai 640 ya. Nah, ini ada antrian tebel juga 650. Tuh, transaksi udah 49 miliar ya. Ini sih sepertinya ditahan ya teman-teman ya. Saham itu sebetulnya kayak MBMA, Toba, fraksi yang harga apa namanya 200 sampai 500-an ya, atau 200 sampai 1000 itu enak karena satu tiknya itu udah kisaran 1% gitu. Nah kan 620 jebol ya. High-nya 625 kalau jebol dia cenderung naik terus karena nah ini udah jebol 625 kesentuh high-nya 630 ini jadi target resisten berikutnya ya. Oke ya, jadi ya kuncinya di 600 ini tadi ya yang saya bilang ya. Jadi kalau 600 ini kuat ditahan ya ke atasnya lebih gampang karena level psikologis. Itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu scalping saham itu entry terbaik itu kita ngelihat dari sisi level psikologisnya itu di berapa. Itu ya. Level psikologis itu berapa angka-angka bulat. Misal kayak 500, 600, 700, 800 kayak gitu. Nah, tengahnya itu ada namanya median. Mediannya lu kayak gitu. Nah, 650 kan di sini. Teman-teman lihat, 650 kan double, 48.000 lot gitu. Nah, sehingga ini menjadi apa ya? Magnet ya, magnet tersendiri. Logikanya, kalau orang pasang jual tebel di offer itu pasti punya barang gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya di bid di sini ya, dia pasang di sini diganjel 11.000, 9.000. Apalagi angka kembar gini. Nah, ini kelihatan nih dipasang sama bandar nih angkanya kembar semua. Jadi seakan-akan kayak maksa retail buat hajar kanan gitu. Nah, ini belum tentu punya barang kayak gitu. Karena kan cuma diganjel aja. Tapi kalau over ini pasti punya barang. Makanya saya selalu menyarankan di over itu harus ada yang tebel. Pagarnya paling nggak minimal dua ya, minimal dua. Dua atau tiga atau empat. Ini satu, dua, tiga, empat, lima gini ya. Terus ada yang lubang kayak gini, ada yang lubang. Nah ini antrian naik. Tapi kalau di sini diisi padat semua, tebel-tebel, full gitu ya, full. Nah itu artinya si apa namanya si bandar itu lagi proses akumulasi gitu loh. Bisa saja dia ditebelin tujuannya supaya retail itu malas HK. Ketika retail malas HK, otomatis ya retail malas apa ya, malas beli di over. Kecenderungan harga akan turun karena dijual di bid gitu loh. Itu ya. Nah, kita lihat 650 kesentuh nggak gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat cara ngelihat bid over bandar goreng, lihat cara toba goreng, lihat. Nah, dia ketika dihajar kiri makan kanan lagi, dihajar kiri makan kanan lagi gitu ya. Nah, ini diisi rapet gitu ya. Nanti ada suatu ketika 650 kena ya, langsung bidnya dicabut, diguyur kayak gitu polanya. Nah, kan diguyur beberapa papan kan. Gitu bidnya dicabut terus diguyur kayak gitu. Jadi sebetulnya best buy terbaik itu ketika kita ngelihat value transaksinya gede, dia ininya aktif, kita ngelihat trade booknya eh, transaksinya gede, ya kita langsung masuk gitu ya. Atau bisa juga masuk di level-level psikologi saya bilang tadi. Nah kan dicabut kan, hmm, itu ya. Jadi harus cepet gitu teman-teman, harus cepet.
Oke, selain itu kita bisa melihat, oke ya, ini mengenai case Toba ya, mengenai case Toba. Sekarang kita bisa melihat, kita bisa screening via indeks detail di sini ya. Sorry, kita screening di sini lagi ya, kita refresh di stock dinner ya. Terus, nah di sini MBMA udah top value ya, 200 miliar, 12 menit. 200 miliar 12 menit gitu ya. 200 miliar itu pertanyaannya duit retail atau bandar gitu kan. Itu aja. 12 miliar 12 menit. Luar biasa gitu ya. Nah, makanya kenapa dari kemarin saya bilang concernnya fokusnya adalah di top value ranking 1, 2, 3. Atau bisa juga kalau saham yang belum-belum naik banyak, cari yang top value 10 miliar ke atas di sini. Nah, 10 miliar ke atas ada film, kemudian ada 10 miliar ke atas tapi yang baru naik 2% ke atas ya. Misalnya ada film, terus di sini ada Petro, kemudian ada TPIA gitu ya. Terus Toba tadi sudah gitu ya. BRPT. Nah, itu masukin watchlist buat dianalisa. Nah, itu ya caranya. Sangat-sangat mudah ya. Screeningnya sebetulnya sangat mudah. Screeningnya sangat mudah. Terus kita cari di indeks detail gitu ya. Indeks detail di sini kita klik nih. Nah, ini kita bisa double klik pakai mouse sebelah kiri. Terus kita cari yang paling tinggi itu persentasenya indeks apa. Nah, ini basic ya, basic. Basic. Kemudian basic kita cari ini. Eh, di basic itu ada saham apa aja gitu ya. Di basic itu ada saham apa aja. Nah, kita cari di ini. Nah, kita refresh dulu, terus kita masuk basic, basic. Nah, ini. Nah, basic, kemudian kita cari IDX basic ini, kita double klik ya, teman-teman. Nah, cari yang secara presentase itu menarik dan market cap-nya juga menarik gede. Nah, akhirnya ketemu TPIA, BRPT gitu ya. Indro naik 11% tapi market cap-nya cuma sekitar 1T ya. MBMA gitu ya. Terus apa namanya? Apalagi ya ini ya. Udah itu aja ya yang market cap-nya gede ya. Nah, berarti MBMA, BRPT, TPIA. Nah, ini kan yang saya sebutin ini sama dengan yang kita screening di stock dinner atau stock ranking gitu. Nah, setelah itu baru kita cek di stock price-nya. Misalnya nih, BRPT gitu ya. Oke, BRPT. Kita lihat buying power-nya 1,1 juta. Ini 430.000. Berarti kan selisih 30-50%-nya kan lebih gede dari yang buy daripada yang sell. Terus kita lihat trade book-nya di sini. Dia tarikan pertama paling gede di berapa gitu. Nah, tarikan paling gede di 13,50. Ini angka median ya, angka median rata tengah. Nah, sekarang dia mau nembus level psikologis di 1400. Maka saya katakan, saya bisa asumsikan kalau 1400 jebol, karena ini over paling gede, maka ke atasnya lebih gampang. Targetnya kemana? Over yang tebal lagi, ke 1440. Nah, terus kalau misalnya kita udah telat seperti ini, base buy-nya di berapa? Base buy-nya sebetulnya ya di dekat median di sini. Atau sekalian dompleng di level psikologi sini ya, di 1400. Tapi di level 1400 itu ada resikonya. Kalau ini nanti nggak kuat ya, ini 1400 nggak kuat, dia bakal turun lagi ya ke 1350. Ini ya, akan jebol kan. Ya udah, ini tergantung. Kalau 1400-nya kuat, ke atasnya gampang. Ini akan susah ditembus. Tuh kan, ditebelin. Itu. Nah, targetnya ke 1440 sampai 1450. Ini median ya. Median dari BRPT. Jadi kalau udah telat gini misalnya kayak tadi mau kena level psikologis 1400, ya titip sendal dulu misalnya 1400 gitu ya.
Tapi teman-teman setidaknya tahu supportnya di 1350, batas bawahnya 1350. Jadi kalau 1400 diguyur, teman-teman hajar lagi 1355, dekatnya 1350, hajar lebih banyak gitu kan. Misalnya yang pertama hajar katakanlah 100 slot, yang kedua hajar 200 300 slot, dekat 1350. 350 jebol ke bawah cut loss gitu. Ya, caranya seperti itu. Oke, yang tanya di chat wait ya. Habis ini saya jawab ya. Saya masih jelasin biar teman-teman fokus ya cara ininya ya, cara baca bit over gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi pertama screeningnya itu nentuin entry-nya. Kita ngelihat trade book tarikan pertama paling gede di mana. Atau gampangannya kalau teman-teman kelamaan nggak mau lihat trade book, lihat mediannya di berapa gitu. Entry di dekat rata tengah atau bid yang paling tebal di berapa? Bid yang paling tebal 1385, 1380, 1370 kayak gitu. Over paling tebal di mana? 1440, 1450 kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat sih BRPT itu chartnya seperti apa ya. Coba lumayan tadi yang nutup gap zero ya, coba. Nah ini ya. Ini kalau kita ngomongin, kita ngelihatnya chart, ya kalau saham rame kayak BRPT tadi ya nggak berani beli gitu kan. Nggak berani beli karena chartnya udah tinggi secara daily. Tapi kalau kita ngelihat secara weekly, ya kita bisa ngelihat dia baru bullish ya, baru bullish. Atau monthly misalnya. Nah, ini titik krusialnya BRPT ya. Beberapa kali di 1500-an itu bearish. Setelah kena itu bearish. Ini titik krusialnya BRPT, teman-teman. Tapi sih ini ini saya ngomong feeling ya. Sini saya ngomong feeling, prediksi saya ya. Sepertinya secara swing 1500 ini bakal jebol, bakal bullish terus. Karena kalau kita ngelihat secara monthly chartnya, ini baru naik satu bar. Ini baru naik satu bar. Sedangkan untuk bullish itu bisa berbar-bar ya ini histogramnya ya. Nah, ini baru naik satu bar, baru di atas MA5, MA20 monthly. Jadi nafasnya masih panjang untuk swing ya, untuk swing jangka menengah maksud saya. Ya. Tapi pasti kalau mau ke sana nanti ada gocekan-gocekan ya teman-teman ya. Jadi bisa saja dia kena 1450 atau 1500 koreksi lagi gitu. Kena gocekan-gocekan gitu. Jadi nggak langsung ditembus gitu. Gitu ya. Terus oke deh, ini eh, kalau udah setengah 10 gini ya, ini harga udah kebentuk. Nah, kayak IHSG udah mulai koreksi gini ya, udah mulai turun. Terus banyak yang mulai profit taking gitu ya. Udah mulai banyak yang profit taking nih ya, BMA sudah mulai profit taking. Toba juga mulai profit taking gitu ya. Nah, sekarang gantian ada Teams ini mulai jalan, Teams mulai jalan gitu ya. Oke, saya buka yang tanya-tanya ya. Monggo yang mau tanya-tanya. Yang pertama, Harum gimana analisisnya? Masih processing ya Bapak Ibu ya. Energy. Ini kalau kita ngomongin scalping atau day trading sepi ya teman-teman ya. Nah, ini sepi ya. Ini apa namanya? Merah ya, transaksinya 18 miliar. Overnya nggak ada yang tebel ya.
over tuh ya ini ada yang tebel dua baris ya, cuman terlalu jauh. Harusnya dia bisa tebel di sini dan hijau ya, harga sahamnya hijau. Kalau udah merah, kemungkinan banyak bit-bit tebel di bawah, ini kecenderungan harga turun. Kenapa? Karena kalau dia pasang bit tebel di 850, 870, 880, itu artinya ada investor gede itu yang sengaja nadah atau ngebit di harga bawah gitu kan. Sekarang yang punya duit banyak aja ngebit di bawah gitu loh. Dia nggak pasang jual di over. Nah, terus ngapain kita ikut ikut hajar gitu kan? Karena arahnya dia mau narik turun gitu kan. Market makernya ini mau narik turun karena ada pasang tiga harga 850 ini di median, 870, 880. Ini tebel-tebel semua gitu. Nah, terus secara transaksi, selling power-nya jauh lebih besar daripada yang buy, dominan supply daripada demand. Makanya harganya turun. Itu secara daily ya. Secara daily, secara bid offer. Tapi secara chart ya. Wih, BRPT 450 tembus ya teman-teman ya. Tuh kan. Nah, tadi saya bilang 1440 adalah target. Nah, sekarang 450 median. 450 resisten terkuat sepanjang masa ya. Terus 1900 tadi ya. Cuman ini terkuat. Nah, hmm, gampang dijebol sih sama BRPT. Ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman lihat bid over suatu harga itu psikologis dan median rata tengah. Itu. Saya ulangi ya, berulang kali. Bid over itu rata-rata naik dan turun di level-level angka krusial. 1400, 1300, 1500, 1600, 100, 200, 300, 400, 110, 120, 130, 140 dan lain sebagainya. Nah, ini kan 1500 diganjel lagi 100.000 lot gitu ya. Gitu kan. Ini medianya nggak kuat ya. Langsung dibanting diisi 49.000 lot. Nah, itu. Ya. Bidnya langsung dicabut, seret, langsung cabut. Gitu. At least tapi teman-teman kalau melihat 197 miliar dalam waktu 20 menit pertama, ya menarik kan gitu kan. Logikanya kan menarik. Nah, ibarat di sini ada 800 saham, tapi duit gede kesedot di sini semua gitu loh. Kalau duit gede di sini, ngapain kita ngelihat saham-saham yang nggak gerak gitu loh, yang duitnya kecil gitu. Jadi kita selalu inflow duit-duit gede gitu sih kalau bid over itu ya. Oke, kita lanjut yang tadi Harum ya. Ya Harum tadi sepi, transaksi cuman berapa puluh miliar ya dibanding BRPT, dibanding MPMA dan Toba yang saya sebutin tadi ya. Oke, ini kita ngelihat Harum ya. Nah, Harum ini sebetulnya secara volume kemarin menarik ya. Ada increase saya kenaikan volume yang cukup gede ya, 1.199% ya. Saya kira ini masih profit taking wajar kalau saya lihat ya. Ini downtrend parah dan sekarang udah mulai setlist dan untuk higher high, higher low. Dan kita lihat ini kebentuk resist di sini. Nah, kebentuk resist 900 sampai 915. Ini kalau jebol pakai volume ya tinggal ngacir kayak teman-temannya gitu. Ya teman-teman, kalau harus sih daily scalping masih wait and see. Tapi kalau mau ancang-ancang buat swing, tunggu breakout dulu gitu ya. Terus Raja gimana Mas? Raja. Raja sama. Kalau kita lihat secara grafik ya ini baru downtrend parah. Ini sudah bagus chartnya ya, udah bagus ya. Kalau kita tarik udah bagus. Simple. Kalau kita analisa teknikal ya kalau buat teman-teman belajar pemula kita pakai metode trendline aja tarik garis gitu ya. Terus cari saham-saham yang udah breakout di atas MA20 atau MA5 gitu ya. Ini masih konsolidasi si Raja ini kalau saya lihat. Masih ada kans
secara swing dia breakout dari 28 sampai 3000 gitu ya. Tapi untuk hari ini sepi. Nah, kalau sepi ya udah wait and see dulu kalau untuk scalping atau day trading gitu. BRMS. Oke, BRMS. Nah, ini sebetulnya sih juga mirip-mirip ya. Kalau kita tarik chart masih bullish gitu ya, masih bullish. Nah, kalau kita tarik trendline secara ini, nah ini sebetulnya udah tinggal ngakhirnya aja ya. Cuman dia masih apa ya? Masih demand sama supply-nya masih sama-sama kuat. Jadi terjadi sideways di sini. Ya. Ini masih konsolidasi. Makanya kemarin di grup kan saya info si BRMS targetnya 410, 424, 424 tuh di sini ya. 424 di sini sama 450 gitu ya. Nah, dia level krusialnya sebetulnya di 400, 410, 424. 410 kemarin udah kesentuh ya udah koreksi gitu ya. Nah, 424-nya belum kesentuh gitu ya. Oke, ada yang tanya Semil. Sorry kepencet ini. Oke, nggak kuat ya. Dia kena median di 1450, dia nggak kuat. Tapi setidaknya tadi saya bilang kalau mau titip sendal 1400 masih bisa ya. Masih worth it gitu kan. Tadi udah 1% lebih kan kalau kena 4, kalau jual 1450 gitu. Nah, setidaknya teman-teman tahu kalau telat innya di mana, terus kalau stop stop loss di mana, base buy-nya di berapa? Base buy-nya 1350 tadi gitu. Oke, Smil belum ya. Smil kalau untuk hari ini sih sepi ya. Lihat nih, eh, ini fitur yang ada di Mira Asset ini sangat membantu teman-teman di stock price ini ada buying power, selling power seperti ini. Eh, kita cukup melihat ini aja ya. Secara simpel kita melihat dari sisi stock price ini bid offer kita tahu ini saham sepi atau rame gitu ya. Oke, saya lihat satu persatu. Dari market cap dia cuma 2 triliun. Ya, kalau 2 triliun kita ngomong saham ini saham yang apa namanya nggak disebut saham yang gede gitu ya. Terus flow dari big money-nya nggak gede di sini karena market cap-nya kecil. Kalau market cap kecil, bandar tuh main duit gede nggak berani masuk di saham seperti ini gitu ya. Jadi yang masuk di saham ini ya bandar-bandar kecil aja, istilahnya kayak gitu. Terus kita lihat dari sisi value transaksi itu cuma 8M gitu ya. Kecil 8M itu di bursa kecil. Transaksi rata-rata per hari di bursa itu 9 triliun. 8 sampai 9 triliun sehari gitu ya. Saya yakin teman-teman di forum ini ya, di Zoom ini pasti ada yang maksudnya dari si total aset 8M punya gitu loh. 8M itu sekarang kecil. Nilainya nggak kayak dulu gitu loh. Gitu ya. Duit 1M tuh kayak duit 100 juta teman-teman gitu loh. Duit 1 juta kayak duit 100.000 gitu ya. Jadi kalau di bursa ini kecil gitu ya. Ini saya yakin teman-teman retail duit segini juga punya gitu ya. Jadi kalau mau misalnya goreng saham ini ya ini cuman yang main retail aja, istilahnya gitu. Dari sisi value transaksi ya dia kurang gede, kurang ada magnet ya, kurang ada magnet gitu. Karena nggak ada duit gede yang masuk gitu. Dari sisi bid offer gitu ya. Dari sisi bid offer sebetulnya ya lumayan menarik sih karena ada bid offer-offer tebel di sini. Tapi dia terlalu jauh ya. Mestinya dia dia berani tebelin di 268, 270 gitu ya. Nah, tapi at least saya ngomong berkali-kali tadi cari saham itu atau entry atau exit di level-level krusial, level-level psikologis. Lihat nih, 270 tebelin 10.000 lot. 280 tebelin 10.000 lot. Mikir gak, kenapa sih dia yang punya lot-lot tebel gini, ini 10.000 lot harga 270 kan berarti sekitar duitnya 270 juta ya.
Ya kecil sih sebetulnya. Teman-teman mikir nggak, kenapa kok nggak dipasang 266, 268? Kenapa harus 270, 280 gitu ya? Gitu. Ini fake bid semua ya, belum tentu punya barang. Ini fake bid karena angkanya mirip-mirip, yang sini dikosongin gitu. Kalau dia niat mau goreng, ini harus diisi full. Ya, 244 diisi full sampai atas. Gitu. Gitu ya. Kalau untuk day trade, scalping, wait and see dulu lah kalau untuk semil. Yang tanya energi. Nah, energi apalagi? Nih teman-teman. Ini deh yang di kolom chat, saya pengen interaksi deh. Maksudnya yang saya jelasin paham nggak? Ini energi ini gedean mana nih? Buy sama sell-nya gedean mana? Tulis di kolom chat coba teman-teman. Buy sama sell-nya gedean mana nih di energi nih? Coba coba tulis di kolom chat ya. Yang masih di room coba tulis di kolom chat ya. Oke, gede yang sell kan? Harga turun nggak? Udah 3 kali. Tadi saya contoh ya, Harum, terus Mil, terus ini. Sell-nya lebih gede, sahamnya turun gitu ya. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Ini antrian turun, ini antrian turun. Ingat-ingat ya. Jadi di sini saya nggak ngajarin gimana caranya ngelihat saham antrian naik kayak MPMA, kayak BRPT, kayak Toba yang tadi pagi kita ajarin buy ya. Sekarang saya ajarin gimana ngelihat antrian turun. Ini saham antrian turun. Kenapa? Overnya dipasang sell semua. Ini otomatis punya barang gitu ya. Total aja tuh 344, 300, 344, 343 dibulot kali misalnya 230 kali 100. 7,8 M. Jadi segini tuh antrian total 7,8 M. Asumsi kalau semuanya pasang rata di 230 misalnya. Gitu ya. Kalau di rata-rata kena tengah 240 ya nggak segitu, bisa 8 M gitu ya. Ini pasang jual semua ya. Nah, artinya punya barang. Kalau dia pasang jual semua, dirapetin, nggak dikasih celah, berarti dia mau mau bikin harga turun market makernya gitu ya. Makanya dia nggak mau nebelin sampai bawah. Tujuannya apa ya? Dia paling cuman kepengen akumulasi di range harga ini 216 sampai 228 gitu. Si energi itu seperti itu. Value transaksi juga cuman 10 M, duit kecil. Jadi kalau scalping sih enakan saham yang hijau, value transaksinya gede gitu ya. Oke, Raja sepertinya mulai gerak tuh Raja. Ada yang tanya SRTG ya, SRTG. SRTG sama ya, apalagi Saratoga ya. Saratoga market cap 23 triliun, tapi transaksi cuman 1,4 miliar. Triliun. Ini bacanya triliun ya market cap ya. Contoh si Semil tadi. Market cap 2,3 triliun, dia transaksi 10 M loh. Tapi si SRTG market cap 23 triliun, transaksi cuma 1,4 M. Artinya ini yang transaksi retail semua, gak ada bandarnya sama sekali. Ya. Yang bikin magnet suatu saham naik turun itu big player, uang gede, bandar. Ya udah kita flow itu gitu. Kalau si saham ini transaksinya sepi, ya udah kita skip. Istilahnya kayak gitu teman-teman. Oke, eh, silakan ya. Ini mau curhat semua sahamnya, silakan tulis di kolom chat. Kita masih ada waktu sampai jam 10. Terus sambil kita tunggu teman-teman eh, ketik di kolom chat, saya ingin kasih informasi aja, sekedar informasi. Kan hari ini Kamis perdagangan terakhir, ya kan? Perdagangan terakhir, apa namanya? Perdagangan terakhir. Terus eh, besok kan ini apa namanya libur panjang ya kan. Nah, kalau teman-teman taruh duit di RDN, misalnya ada sisa saldo nganggur
30 juta, 10 juta atau berapapun lah. Kan otomatis kalau hari ini libur, nggak dibeliin full saham, duit 10 juta atau 100 juta atau berapapun di ADN kan nganggur sampai hari Selasa depan. Karena besok libur sampai Senin ya, besok Idul Adha terus libur sampai Senin. Nah, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari libur kan bursanya. 4 hari libur kan nggak ada ini ya, istilahnya duit kita nggak muter. Bagi teman-teman yang scalping trading, duit kita nggak muter di ATM. Nah, saran saya teman-teman switching switching ke Navi biar dapat cuan ya kan, biar dapat bunga ya, switching ke Navi. Bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi teman-teman sisa saldo di RDN switch dulu ke Navi ya. Navi ini apa? Aplikasi reksadana yang ada di Mira Aset. Nah, transaksi di sini fee beli dan fee jualnya 0%. Jadi transaksi berapa miliar pun nggak kepotong fee sama sekali atau 0%. Nah, kalau teman-teman transaksi di saham kan kena fee beli sama fee jual tuh. Jadi misalnya profit 1% aja kepotong fee totalnya 0,4 ya dapatnya bersihnya nggak utuh 1% kan. Kalau di Navi misalnya teman-teman profit 0,01 aja itu dijual itu udah bersih ibaratnya. Nah ini saran saya di switch ke pasar uang, artinya deposito dan obligasi jadi lebih aman. Jadi nggak bakal kena turun harga gitu apalagi di RDPU gitu. Nah, RDPU atau pasar uang saran saya ke Capital Optimal Cash. Di sini isinya deposito semua gitu ya. Ini kita klik. Nah, teman-teman lihat grafiknya di sini itu naik terus gitu ya. Naik terus. Nah, terus kemudian kita lihat detail. Nah, minimal pembelian 10.000. Jadi berapapun saldo teman-teman yang ada di RDN atau Neo House Mobile bisa dibeliin. Nah, ini biaya pembelian, biaya penjualan 0% semua. Gitu ya. Jadi enaknya gitu. Nah, nanti 4 hari dapat bunga masuk ke RDN, teman-teman jual, beliin saham lagi. Jadi duitnya kerja terus, nggak nganggur gitu loh. Terus, nah, kalau misalnya teman-teman belum paham ini tuh seperti apa gitu ya, capek aja ya nanti ya. Ini cuma sekedar info aja gitu. Oke, terus teman-teman kalau mau lihat harga apa namanya emas dan lain sebagainya, itu cek di trading ekonomik di sini. Nah itu, ini teman-teman cek di market, pilih komoditi. Nah teman-teman lihat di sini indeks emas misalnya ya. Sorry. Nah ini minyak ya, ini kalau minyak kita klik contoh brand misalnya. Nah, udah kan kita lihat chartnya grafik indeks minyak dunia turun terus gitu ya. Ya jadi kalau teman-teman trade di saham minyak lawan arus gitu ya, lawan arus. Di ini emas ya. Tuh, indeksnya ATH terus nih. Tuh kan, bullish. Indeksnya bullish, teman-teman. Jadi nggak ngelawan arus gitu loh. Contoh nih, teman-teman lagi apa namanya renang ya. Teman-teman lagi renang di laut gitu ya. Posisi lautnya lagi pasang ya.
Nah, teman-teman renang lawan arus, ya pasti kelelep gitu kan. Sama kayak di saham juga gitu. Posisinya ini saham downtrend ya gitu kan. Teman-teman ngelawan arus ya kelelep, istilahnya gitu. Oke ya, itu. Terus berikutnya, kalau teman-teman sangkut ya, teman-teman kena sangkut ya di suatu saham, itu ada beberapa strategi. Teman bisa averaging down atau teman-teman cut loss, tergantung strateginya. Nah, kalau teman-teman misalnya strateginya averaging down, itu boleh dilakukan kalau sahamnya uptrend atau bullish gitu. Nah, contoh misalnya ya, contoh sangkut di sangkut di apa namanya? BRPT misalnya ya. Nah, ini saya punya kalkulator saham ya. Kapan hari sudah pernah saya share di grup sih. Jadi kalau mau minta teman-teman di forum ini bisa japri ya. Misalnya BRPT gitu. Nah, ini kita pakai yang ini aja, sorry, BRPT gitu ya. Nyangkut misalnya, tadi beli nyangkut di 14.50 misalnya. Nah, karena bullish ya teman-teman bisa tembak ya, bisa tembak misalnya beli lagi di harga 13.50 gitu ya. Selnya itu balik lagi di harga awal kita beli. Jadi kalau misalnya beli pertama 37 lot, total duitnya 5 juta, beli kedua kalau average itu kalau bisa minimal sama ya 37 lot juga atau dua kali sampai tiga kali lipatnya. Misalnya ini dipukul langsung 20 juta. Rata-ratanya otomatis jadi 1370. Ini sudah saya masukin fee rumusnya ke fee beli sama fee jual yang ada di Mira Aset ya. Jadi efeknya jadi segini, total duitnya 25 juta. Kalau misalnya asumsi teman-teman sell di 14.50, itu udah profit 5,43%. Ini untuk teman-teman misalnya strateginya pakai swing ya, swing pendek, swing menengah, nyangkut, averaging gitu ya. Asalkan sahamnya bullish atau dari downtrend mau ke bullish gitu ya. Tapi kalau sahamnya downtrend terus, contoh kayak Gudang Garam, HMSP, saham-saham rokok kan lagi downtrend terus. Itu teman-teman averaging, ya babak belur gitu loh. Jangan di averaging, tunggu naik. Nah, karena averaging ini strategi yang bisa jadi pisau bermata dua dalam arti kalau kita nggak hati-hati, bisa saja modal kita habis di averaging di saham tersebut. Maka dari itu perlunya kita mengatur namanya money management gitu ya. Jadi contoh misalnya, kalau punya duit 100 juta di saham, itu kalau strateginya misalnya trading pendek menengah atau swing, swing pendek menengah ya, yang bisa dipakai itu maksimal 30% sampai 40% dulu dari total modal. 60%-nya atau 60 juta atau 70 juta itu sediain cash buat averaging gitu ya. Jadi tembaknya tergantung 100 juta itu mau dibagi berapa saham. Misal dibagi apa namanya 3 saham gitu ya. Masing-masing berarti 30%, 30%, 40% gitu ya. Nah, kalau beli alokasi 30% berarti kan 30 juta. Ya tembaknya 10 juta dulu gitu. Jangan langsung tembak all in 30 juta. Nanti kalau tembak 30 juta, berarti teman-teman butuh duit dua kali lipat dari 30 juta. Sekitar 60 juta buat averaging gitu. Nah, otomatis kan menumpuk di satu saham, apalagi masih nyangkut nunggu saham naik, kan duitnya nggak muter, kecuali kalau teman-teman cashnya kuat, ya silakan. Oh, aku dana dingin masih ada 1 M kok mas, masih ada 2 M, ya silakan. Tapi kalau dana teman-teman terbatas, sedangkan metode swing, ya harus pakai money management seperti itu tadi. Nah, terus averaging kalau misalnya
udah tembus trendline ya, tembus trendline itu di cut loss. Jangan di averaging terus gitu. Itu ya. Tapi kalau teman-teman strateginya day trading atau scalping kayak yang tadi saya ajarkan di awal, ya udah, pokoknya beatable jebol cut loss atau di level psikologis cut loss gitu ya. Itu sih. Gitu ya teman-teman ya. Saya stop share dulu. Oke, rasanya ini harga udah terbentuk ya. Nah, seperti kita lihat saham yang lain yang lagi aktif apa gitu ya. Masih BRPT ya, masih BRPT. Aman ini akhirnya gerak juga TINS ini ya, gerak transaksi 89 miliar gitu ya. Bumi juga mulai gerak gitu ya. Kalau Bumi mah satu tik aja jual udah 1% gitu. Nah, kalau day trading atau scalping nggak usah muluk-muluk. 1% sampai 2% atau 3% mentok jual. Sekarang saya tanya, di bursa itu ya, di sini, di top Giner, itu rata-rata kebanyakan saham yang naik puluhan persen atau 1%, coba. Coba tulis kolom chat, banyak yang naik 1% atau puluhan persen, coba. Gitu. Ayo Bapak Ibu teman-teman, banyak yang naik 1% atau puluhan persen di stock ranking ini. 1% kan? Ya, ya 1%, ya itu. 1%. 1% dikit mas, untuk cuannya dikit gitu. Mainnya di value teman-teman, value transaksi gitu. Mainnya di value transaksi. Jadi kalau modalnya 100 kali tembak 100, 1% 1 juta. Udah sehari dapat 1% selesai. Ibaratnya kayak gitu. Nah, problem berikutnya adalah 1% TP kalau turun 3% 4% nggak di cut loss. Nah, itu biasanya susahnya di situ. Jadi harus disiplin gitu. 1% TP cut loss-nya mungkin 1% 2% juga atau 2% lah gitu. Nah, gimana caranya entry-nya itu sering bener. Jadi biar 1%-nya dapat. Kebanyakan yang muluk-muluk 1% nggak di TP, 5% nggak di TP dibanding turun lagi gitu. Ya 1% besar kalau per hari ya teman-teman. Nah ini tapi ini sesuaiin teman-teman aja sih ya. Maksud saya setiap setiap investor tuh beda-beda. Ada yang tanya ke saya konsultasi turun 1%, turun 1 juta udah bingung gimana ya Pak ini cut loss atau enggak gitu ya. Ya bingung. Ada yang 1% ngerasa kecil, masih bisa kok Pak naik lagi 5%. Nah itu silahkan balik lagi strateginya berarti ke swing tadi ya. Strateginya swing berarti teman-teman harus pandai baca chart gitu, pandai ngelihat momentum situasi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari 1% kabur ya kuncinya di bid offer itu aja. Kuncinya di bid offer. Terus kadang itu kalau kita bid offer saya bingung gitu ya. Bingungnya gini. Misal saya kasih instruksi di grup beli pantau saham ini jebret. Nah, misalnya buying power sekian jebret gitu. Saya ngomong teman-teman harus apa ya? Saya kepingin teman-teman tuh setelah saya edukasi setiap bulan ajarin gini, udah tuning, ngelihat oh buying powernya segini, selling powernya segini, terus kemudian level psikologisnya di mana? Misal 350 gitu ya. Sekarang harganya masih katakanlah 356 gitu. Ya udah entry aja 354 atau 356. Kalau misalnya 350 jebol cut loss berarti kan persentase cut loss-nya kan minusnya nggak banyak gitu.
Nah, kalau misalnya saya share terus teman-teman, entry-nya di berapa Pak Anton gitu ya. Kadang saya banyak banyak ini ya, banyak telepon sama chat dan mungkin pas saya lagi sibuk, ketika saya jawab saya udah telat, harga udah naik gitu loh. Jadi maksud saya ngajarin teman-teman, saya kasih umpan, teman-teman udah tuning, udah langsung lihat bid overnya seperti yang saya ajarin tadi, kayak Toba, MBMA dan lain sebagainya. Terus nggak usah berharap gitu kan, market itu bukan tempatnya berharap, nggak usah berangan-angan ini targetnya sekian. Ya kita bisa patokin, kayak tadi saya bilang BRPT targetnya 14.40 sama 14.50 karena 14.50 median. 1.500 mungkin jebol untuk seminggu atau berapa hari ya swing ya. Nah ternyata kita lihat sekarang harganya udah 14.70. Nah paling enggak kita punya antisipasi sendiri lah kayak gitu. Jadi kalau saya info, saya balas telat, teman-teman bisa langsung eksekusi. Itu ya, itu sih. Mungkin itu dulu ya dari saya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau tanya-tanya mengenai switching tadi ya, switching sementara di RDPU di Navi, nanti besok minggu depan jual lagi masukin saham biar duitnya kerja terus, atau tanya bid over atau tanya saham, apa namanya, Japri di WA saya ya. Oke, karena waktunya udah habis, semoga edukasi pagi ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Happy cuan selalu ya. Saya tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin live ya Bapak Ibu.